Kenapa harus Katolik? Diajarkan oleh gereja di 5 abad pertama. Ini disarinkan dari Step Henry dari Ignatius Press 1999. Henry sebelum menjadi Katolik adalah seorang evangelis non-Katolik. Ia menyadari bahwa hal yang paling membedakan antara Katolik dan non-Katolik adalah otoritas. Maka ia mempelajari kitab suci dan tulisan jemaat di abad. Maka dia mempelajari kitab suci dan tulisan jemaat di 5 abad pertama untuk membuktikan bahwa hal keutamaan Petrus gereja sudah ada sejak gereja awal. 1. Kardinal Neumann menjelaskan demikian. Ketika para rasul masih ada, maka tidak perlu kuasa uskup maupun paus, karena kuasa itu telah dilakukan oleh para rasul itu sendiri. Sejalan dengan waktu, kuasa uskup terlihat dengan sendirinya, dan kemudian kuasa paus ketika para rasul tidak ada lagi. Dunia Kristiani tidak dengan sendirinya terbagi menjadi beberapa bagian, tetapi beberapa daerah lokal dapat mengalami perselisihan internal, dan sebagai akibat pemimpin lokal diperlukan. Ketika gereja ditinggal sendiri tanpa para rasul, gangguan lokal mengakibatkan perlunya kuasa uskup-uskup, dan gangguan ekumenikal gereja yang satu dengan yang lain mengakibatkan perlu kuasa paus. Adalah lebih sedikit kesulitan bahwa keutamaan paus belum diakui secara resmi di abad kedua, daripada kesulitannya bahwa tidak ada penggangguan resmi tentang doktrin Trinitas sampai abad keempat. Tidak ada doktrin didefinisikan sampai doktrin tersebut dilanggar. John Henry Kardinal Neumann adalah seorang imam gereja Anglikan sebelum bergabung dalam gereja Katolik dan menjadi kardinal. Maka jadi doktrin itu belum dijabarkan secara tertulis, bukan berarti bahwa ajaran itu tidak ada. Namun pada saat ada pelanggarannya di tempat-tempat tertentu, maka gereja perlu untuk kembali kepada ajaran awal dari para rasul dan kepada kuasa mengajar dari Rasul Petrus dan para penerusnya. Untuk meluruskan menjabarkan ajaran tersebut dengan lebih jelas, inilah yang terjadi pada ajaran tentang keutamaan paus dan Trinitas. Tentang Trinitas, sebelum didefinisikan dengan jelas Konsili Nicea 325, doktrin tersebut sudah diajarkan oleh para bapak gereja di abad-abad sebelumnya. Sedangkan keutamaan Petrus dan para penerusnya Petrus di abad pertama nyata dari dokumen paling awal dari Santo Clement dan Santo Ignatius dari Antioquia. 2. Para bapak gereja mengartikannya perikop Matius 16 ayat 18 secara literal dan alegoris atau simbolis.
Perikopat kitab suci umumnya mempunyai arti literal, namun dapat juga mempunyai arti dan penerapan lainnya. Alegoris, moral, anagogis. Perikop Matius 16 secara literal dapat diartikan sebagai penugasan kepada Rasul Petrus yang diberikan oleh Kristus. Jika ada bapak gereja misalnya Origen, Santo Agustinus yang mengajarkan bahwa batu karang yang disebutkan di sana adalah Kristus ataupun pengakuan Petrus ataupun iman Petrus, mereka tidak menolak arti literal dari perikopat tersebut. John Lowe, seorang teolog Anglikan, menulis pernyataannya, "Kamu adalah Petrus, Kefas, dan di atas batu karang Kefas ini aku akan mendirikan jemaatku." Harus diambil sebagai mengacu kepada Rasul Petrus sendiri. Walaupun benar juga jika dikatakan bahwa pada akhirnya Kristus itulah batu karang, Matius 21 pasal 42 dan 1 Korintus 3 pasal 11, hal itu tidak dikatakan di sini. Dan walaupun juga wajar untuk menjelaskan bahwa batu karangnya adalah iman Petrus yang melakukannya. Ia, Petrus, telah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak diragukan, ini adalah dasar homili untuk menjelaskan kemesiasan Tuhan Yesus dan iman Petrus. Tetapi dari sudut pandang eksegesis murni adalah tidak mungkin untuk menyatakan bahwa arti mengacu kepada kedua arti di atas. Di sini jelas, permainan katanya mengharuskan identifikasi batu karang dengan seseorang yang bernama Petrus. Keengganan untuk menerima hal ini disebabkan karena sadar atau tidak sadar berkaitan dengan apa yang disebut kontroversi persyaratan pengakuan iman Petrus menurut Protestan. Jika kita memutuskan diri dengan kontroversi ini dan melihat hanya kepada teks sendiri, kita harus menurut pandangan saya setuju bahwa Petrus sendirilah yang disebut di sini sebagai batu karang yang di atasnya gereja akan dibangun. John Lowe, Saint Peter. Kesaksian para bapak gereja. Mari sekarang kita melihat cuplikan tulisan para bapak gereja sejak abad pertama sampai dengan abad kelima untuk mengetahui bahwa sudah sejak awal gereja mengakui keutamaan Rasul Petrus dan para penerusnya sebagai pimpinan tertinggi gereja yang mempunyai kuasa mengajar, memimpin, dan menjaga kesatuan gereja sesuai dengan apa yang diterima dari Kristus dan para rasul. Santo Justinus Martir 100-165. Sebab Kristus memanggil salah satu muridnya yang dulu dikenalnya dengan nama Simon sebagai Petrus, sebab ia mengenalinya sebagai Kristus, Anak Allah yang hidup dengan wahyu dari Bapa. Dan sejak itu kita menemukannya terekam di dalam ingatan para rasul bahwa Kristus adalah Anak Allah. Santo Justinus Martir. Kutipan ini adalah salah satu kutipan awal dari perikopat Matius 16. Dalam ajaran Bapak Gereja, di sini memang tujuan Santo Justinus adalah untuk menyatakan kealahan Yesus, untuk menanggapi ajaran sesat di abad pertama yang umumnya berfokus menentang pribadi Yesus sebagai Anak Allah. Seperti pada ajaran Gnostik
menanggapi ajaran sesat ini, Santo Justinus mengacu kepada Prikopat Matius 16 yang juga menunjukkan keutamaan Petrus sebagai seorang Rasul Kristus yang menerimanya wahyu dari Bapa sendiri, sehingga ia dapat mengatakan bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Santo Policarpus 69-155. Dalam suratnya kepada Victor dari Roma, Santo Irenaeus menjelaskan bahwa ketika Santo Policarpus ke Roma pada masa Paus Anicetus, mereka tidak setuju tentang hal-hal sehubungan dengan cara perayaan Paskah. Namun mereka segera berdamai dan tidak bertengkar. Policarpus memutuskan untuk mengikuti tradisi dari Rasul Yohanes, sedangkan Anicetus mempertahankan tradisi yang diturunkan dari Rasul Petrus. Keduanya saling menghargai dan memelihara perdamaian dengan seluruh gereja. Santo Irenaeus Policarpus yang datang ke Roma dan bertemu Paus Anicetus tidak dapat mempengaruhi Paus Anicetus untuk menerima tradisi Rasul Yohanes dalam memperingati Paskah, sebab Paus memilih untuk melestarikan apa yang sudah diterimanya dari para pendahulunya, yaitu para penerus Rasul Petrus. Paus Santus Soter 166-174, Paus urutan ke-11 dari Rasul Petrus. Ahli sejarah Eusebius mengutip tulisan Dionysius kepada gereja di Roma kepada Paus Soter demikian. Sebab dari semula sudah menjadi kebiasaanmu untuk berlaku baik terhadap semua saudara seiman dalam berbagai cara, dan untuk mengirimkan bantuan kepada banyak gereja di setiap kota, dengan demikian membantu mereka yang membutuhkan. Engkau gereja Roma mempertahankan tradisi jemaat ini, yang oleh uskupmu yang terberkati, Soter, tidak hanya dipertahankan melainkan dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan para orang kudus dan menghibur saudara-saudari yang di luar negeri, di luar Roma, dengan perkataan berkat sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Santo Portinus Uskup Lyons 77-177. Portinus Uskup Lyons Gaul menuliskan surat kepada Paus Eleuterus ketika gereja di Gaul dilanda heresi, ajaran sesat, Montanisme. Kami berdoa Bapa Eleuterus agar engkau dapat bergembira di dalam Tuhan dalam segala sesuatu. Dan selalu kami memohon kepada saudara kami dan saudara Irenaeus untuk membawa surat ini kepadamu, dan kami mohon kepadamu untuk menghargainya, sebab seseorang yang bersemangat bagi perjanjian Kristus. Sebab jika jabatan uskup dapat menyampaikan kebenaran kepada seseorang, kita harus menugaskan dia, Irenaeus, di antaranya yang pertama sebagai panutua gereja. Pothinus akhirnya wafat secara mengenaskan oleh penganiayaan di bawah penguasa Roma, Marcus Aurelius. Perhatikan bahwa di surat ini Pothinus memanggil Eleuterus dengan sebutan Bapa, yang merupakan permohonan kepada Roma agar tidak mentolerir heresi Montanisme, yaitu dengan merekomendasikan calon uskup Lyon yang baru yang sangat anti ajaran sesat, yaitu Irenaeus. Santo Hegesippus dari Syria 180. Santo Hegesippus adalah seorang yang hidup setelah para rasul dan seorang sejarawan gereja abad awal. Ia menulis 5 buku memoris untuk menentang ajaran sesat Gnosticism
ia mengunjungi Roma saat Anicetus menjadi paus 155-166. Di dalam bukunya, ia menuliskan perjalanannya untuk mengumpulkan informasi tentang ajaran yang benar dari para rasul di berbagai pusat agama Kristen. Di Roma ia bertemu dengan banyak uskup dan ia menerima ajaran yang sama dari mereka semua. Gereja di Korintus terus berlangsung dalam iman yang benar sampai Primus menjadi uskup Korintus. Ketika saya datang ke Roma, saya menetap di sana sampai masa Anicetus yang diakonnya bernama Eleutherus, dan Anicetus dilanjutkan oleh Soter dan Soter dilanjutkan oleh Eleutherus. Hegesippus mengoleksi catatan data suksesi paus dari Rasul Petrus sampai ke zamannya. Suksesi tidak hanya di Roma tetapi juga di keuskupan lain. Jika suksesi apostolik adalah ajaran yang salah atau bertentangan dengan ajaran para rasul, maka harusnya para penulis zaman abad awal menentangnya sejak awal, seperti halnya yang dilakukan mereka terhadap ajaran-ajaran sesat. Namun kenyataannya, jalur apostolik ini malah dituliskan oleh banyak jemaat awal. Santo Victor, uskup Roma ke-13 setelah Rasul Petrus 189-198. Berikut ini adalah surat dari Polycharetes kepada Paus Victor 198 yang membahas masalah perayaan hari Paskah, di mana semua gereja sepakat untuk melaksanakan sesuai dengan ditetapkan oleh Victor selaku uskup Roma. Berikut ini yang dikutip oleh Eusebius. Sinode dan kongres para uskup diadakan untuk kepentingan ini, atas perintah Paus Victor, dan semuanya dengan satu kesepakatan melalui korespondensi yang timbal balik, membuat dekret gerejawi bahwa misteri kebangkitan Tuhan Yesus harus dirayakan pada hari Tuhan, bukan pada hari lainnya, dan bahwa kita harus menaati penutupan masa Prapaskah hanya pada hari ini. Eusebius. Kemudian Eusebius juga mencatat bahwa bagaimana uskup Roma mempraktekkan cara untuk menjaga kemurnian doktrin dan ekskomunikasi para bidat, dan mengapa mereka tidak malu dan untuk bicara salah tentang Victor. Victor telah mengeluarkan Theodotus dari persekutuan. Theodotus adalah pimpinan dari bapa dari ajaran sesat yang mengingkari Tuhan, yang pertama menyatakan bahwa Kristus hanya manusia saja. Ini adalah tentang Victor. Masa kepemimpinannya berlangsung 10 tahun, dan Zephyrinus ditunjuk sebagai penggantinya sekitar tahun ke-9 pada kejayaan Kaisar Severus. Masih banyak lainnya para sahabat Kristen Katolik menjawab, seperti tulisan Santo Irenaeus 180, Santo Clement dari Alexandria 190-210, Tertullian 160-225, Origen 185-254. Origen adalah seseorang teolog yang dihormati di masa gereja awal. Ia adalah murid Santo Clemens dari Alexandria. Ori mengatakan Petrus yang di atasnya dibangun gereja Kristus. Paus Cornelius kepada Santo Sirvian dari Carthage 251-253. Firmilian dari Caesarea 268. Paus Dionysius 268 menjadi paus sejak 259.
Yakub dari Ninibis 338, Santo Eftraim 306 sampai 373, Konsili Nisea 325, Konsili Sardika 343, Santo Athanasius 296 sampai 373 dan Paus Julius. Santo Hilarius dari Poitiers 315 sampai 367-68. Santo Masyarius dari Mesir 300 sampai 390. Optatus dari Melevis 367. Santo Basil Agung 390 sampai 379. Kesimpulannya adalah telah banyak bukti dalam sejarah yang menunjukkan tentang keutamaan Rasul Petrus dan penerusnya. Sesungguhnya ajaran tentang keutamaan Petrus ini merupakan salah satu ajaran yang paling nyata terlihat telah diterapkan dalam kehidupan gereja sejak awal mula. Penolakan ajaran ini sesungguhnya adalah sikap penolakan terhadap kesaksian yang jelas dari fakta yang tidak dapat dipungkiri. Mereka yang menolak ajaran ini umumnya mengambil sebagian saja kutipan dari tulisan para bapa gereja dan mengartikannya sendiri, tanpa melihat bahwa para bapa gereja tidak pernah mengartikan batu karang melulu sebagai arti alegoris, yaitu sebagai pengakuan iman Petrus saja, atau bahwa batu karang itu hanya mengacu kepada Yesus saja, sebab gereja telah sejak awal mula mengartikannya secara literal bahwa Petruslah batu karang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sang batu karang, dan atasnya Rasul Petrus Kristus mendirikan gerejanya. Maka sekalipun ada bapa gereja menuliskan arti alegoris dalam hal ini, yaitu batu karang, itu adalah pengakuan Imam Petrus. Hal itu tidak untuk diartikan terlepas dari arti literal, dan juga mereka yakin yaitu bahwa Rasul Petruslah yang ditunjuk oleh Kristus untuk menjadi batu karang yang mempersatukan dan memimpin seluruh gerejanya dan menjaganya kemurnian ajarannya seperti yang diterimanya dari Kristus dan para rasul. Sejarah membuktikan bagaimana gereja Katolik telah menjadi teladan dalam menjaga kemurnian ajaran iman, dan Paus sebagai penerus Rasul Petrus menjadi pemberi kata akhir jika terjadi perbedaan pandangan di dalam gereja. Demikian sejarah gereja membuktikan betapa Kristus sendiri memenuhi janjinya untuk menjaga gerejanya agar selalu bertahan walaupun diterpa badai. Sebab Rasul Petrus dan para penerusnya oleh kuasa yang diberikan Kristus kepada mereka melestarikan ajaran iman yang dipercayakan kepada mereka. Santo Petrus, doakanlah kami. Sumber dituliskan di Katolitas. Teman-teman juga dapat membacanya di sana secara lengkap, dan juga pesan ini bagikan kepada teman-teman yang lain karena sangat penting kita mencapai semua orang. Salam dari kami, Kristen Katolik menjawab.